Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah takdirkan kita untuk bisa melanjutkan kajian kitab Muhtarul Ahadits An-Nabawiyah yang insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik, hidayah, inayah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai taklim atau kajian kitab Muhtarul Ahadits ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan membahas kitab Muhtarul Ahadits, hadis yang keempat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Ibnu Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afatuddin salasah, fakihun fajir, wa imamun jair, wa mujtahidun jahil." Bencana dalam agama itu ada tiga. Yang pertama, fakihun fajir, orang yang ahli fikih atau fuqaha yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, imamun jair, pemimpin yang zalim. Yang ketiga, wa mujtahidun jahil, seorang mujtahid yang bodoh dalam agama. Subhanallah, nauzubillahi min dzalik. Salah satu dari tiga hal ini ada, maka menjadi bencana dalam sebuah agama, apalagi tiga-tiganya. Secara sederhana, yang pertama yang disebut dengan fakihun fajir. Fakih, ulama yang ahli fikih, yang faham tentang hukum Islam. Dia atau beliau betul-betul memahami hak dan batil. Beliau menjadi orang-orang yang bisa memberikan fatwa terhadap kebenaran atau kebatilan, sehingga umat manusia mempunyai rambu-rambu mana yang hak dan mana yang batil. Makanya seorang yang fakih itu harus didampingin dengan sifat fakih, wara, tawadu, juhud, subhanallah, sempurna. Akan tetapi kalau fakih, dia ulama ahli fikih, akan tetapi mempunyai karakter yang fajir, senang berbuat maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah, apa yang akan terjadi? Fatwa yang dia berikan menyimpang dari ajaran-ajaran Islam yang murni. Kemudian bisa jadi mencampur adukkan antara hak dan batil. Bahkan bisa jadi dia akan menjadi contoh yang negatif, yang buruk bagi umat. Sehingga umat akan berkata, ahli fikihnya saja begitu, orang yang faham agama aja begitu, orang yang taat, orang-orang yang seharusnya menjadi panutan dalam penegakan hukum Islam, dia berani melanggar syariat Islam atau ajaran-ajaran Islam, apalagi kami. Itulah akibat diantaranya ketika ada seorang yang fakih akan tetapi fajir. Yang kedua, wa imamun jair, pemimpin yang zalim. Ihwani wa ahwati rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu, imam itu pemimpin yang harus dan sanggup membawa umatnya riayah dalam kepemimpinannya, mampu memberikan kesejahteraan, perlindungan, pertolongan dalam kondisi apapun. Ketika masyarakatnya dalam kelaparan, pemimpin akan bertanggung jawab untuk memberikan solusi dari kelaparan itu. Ketika rakyatnya dalam kondisi mempunyai penyakit, wabah, virus, pemimpin yang adil, dia akan tampil memberikan ketenangan jasmani dan rohani, akan memberikan pengobatan atau akan memberikan obat-obatan dan lain sebagainya. Inilah peran dan tanggung jawab pemimpin yang adil. Akan tetapi nauzubillahi min dzalik, kalau imamun jair, dia hanya berpikir tentang dirinya, kelompoknya dan kawan-kawannya. Dia tidak akan berpikir tentang keadaan umatnya. Subhanallah, nauzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari sikap pemimpin yang zalim atau mempunyai pemimpin-pemimpin yang zalim.
Yang ketiga, wa mujtahidun jahil. Mujtahid, orang-orang yang pandai berijtihad, akan tetapi dia jahil, bodoh bahasa kitanya. Nauzubillah. Syarat untuk menjadi mujtahid, dia adalah alim, betul-betul menguasai pokok masalah. Beliau mampu menguasai disiplin-disiplin berbagai macam ilmu, sehingga beliau dalam memberikan ijtihadnya memberikan solusi yang terbaik. Akan tetapi ketika dia jahil, maka yang akan terjadi fa'aftu bighairi ilmin, dia akan memberikan fatwa dengan tanpa ilmu. Yang terjadi fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua kaum muslimin, wabil khusus kaum muslimin yang berada di Indonesia, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan seorang yang faqih, yang ahli ibadah, yang menjadi uswah dan qudwah, pemimpin yang adil dan mempunyai mujtahid yang alim. Kita dijauhkan dari ahli fikih yang durhaka, yang ahli maksiat, pemimpin yang dolim. Kita dilindungi oleh Allah dari mujtahid yang jahil, sehingga insya Allah kita semua dan bangsa Indonesia diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja hadis yang keempat dalam kitab Muhtarul Ahadis. Insya Allah hadis yang kelima kita akan lanjutkan pada kesempatan besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.